Bayangkan hampir 20 tahun bencana ini melanda. Satu persatu, rumah, sawah, bahkan masjid ditelan oleh lumpur yang kental dan panas ini. Ribuan orang kehilangan segalanya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di kedalaman tanah Porong? Dan mengapa lumpur ini seolah tak pernah mau kering? Semua bermula dari pengeboran eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas di Sumur Banjar Panji 1, Porong yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan terjadinya gempa di Yogyakarta pada tahun 2006. Pada awalnya, sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8.500 kaki, 2.590 meter, untuk mencapai formasi Kujung, Batu Gamping. Sumur tersebut akan dipasang selubung bor, casing, yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss, hilangnya lumpur dalam formasi, dan kick, masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo sudah memasang casing 30 inci pada kedalaman 150 kaki, casing 20 inci pada 1195 kaki, casing linear 16 inci pada 2,385 kaki, dan casing 13,3/8 inci pada 3,580 kaki. Lapindo press release ke wartawan 15 Juni 2006. Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3.580 kaki sampai ke 9.297 kaki, mereka belum memasang casing 95/8 inci yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng bawah dengan formasi Kujung 8.500 kaki. Setelah kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh Batu Gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu Gamping formasi Klitik sangat berlubang-lubang. Akibatnya, lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang, masuk ke lubang di Batu Gamping formasi Klitik, atau circulation loss, sehingga Lapindo kehabisan lumpur di permukaan. Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos keluar. Terjadi kick. Mata bor berusaha ditarik, tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standar, operasi pengeboran dihentikan. Perangkap blowout preventer (BOP) di rig segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pengeboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan kick. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara open hole dengan selubung. Di permukaan, surface casing 13,3/8 inci. Di kedalaman tersebut diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami, natural fissures, yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah, yaitu melewati rekahan alami tadi, dan berhasil. Inilah mengapa surface blowout terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, di antaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol yang mengancam tergenanginya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Jika dalam 3 bulan bencana tidak tertangani,
adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektar dengan mengungsikan 12.000 warga. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk menampung lumpur sampai Desember 2006, mereka menyiapkan 150 hektar waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektar lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007. Akhir Oktober diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta M3. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas.